Hari ini masih puasa adik-adik? Oke adik-adik, perhatikan gambar berikutnya. Pertanyaannya, gosip atau fakta? Gosip itu salah, fakta itu benar. Pertanyaan pertama, orang yang kaya pasti bahagia. Gosip atau fakta? Gosip atau fakta? Salah atau benar? Benar? Benar atau salah? Ada yang gini, ada yang gini. Yang betul adalah Yang kedua, orang yang miskin pasti bahagia. Betul atau salah? Betul atau salah? Ada nggak orang yang miskin yang bahagia? Ada? Ada nggak? Ada nggak yang orang kaya tapi menderita? Ada? Ada nggak orang yang kaya yang ayahnya atau anaknya atau saudaranya masuk penjara? Ada? Ada nggak? Orang yang kaya mau punya mobil, punya rumah, punya kendaraan mewah, punya kendaraan banyak, tapi hidupnya tidur di rumah sakit. Ada nggak? Enak nggak tidur di rumah sakit? Enak nggak hidup di penjara? Orang yang di penjara itu orang kaya apa orang miskin? Ada yang orang kaya. Terus kemudian ada nggak yang orang miskin yang bahagia? Keluarganya lengkap, di rumah ada ayahnya, ada ibunya, ada kakaknya, ada adiknya, dan hidupnya sejahtera, cukup untuk segala hal. Ada nggak? Oke adik-adik semuanya, kekayaan tidak menentukan sebuah kebahagiaan kehidupan adik-adik. Dan ketika kita dikasih kecukupan, alhamdulillah. Tak doakan adik-adik yang ada di ruangan ini semuanya menjadi orang kaya, menjadi orang pinter, cukup segala hal, bebas dari narkoba. Al-Fatihah. Oke adik-adik, kita akan saksikan cuplikan video sebentar ya. Ada sebuah penyelamatan. Penyelamatan itu berdasarkan harga, berdasarkan jumlah uangnya. Kita akan lihat, saksikan videonya. Oke adik-adik, tepuk tangan untuk kita semuanya adik-adik. Oke adik-adik semuanya. Oke adik-adik, itu adalah salah satu cuplikan ya film buatan di mana keselamatan bergantung kekayaan masing-masing. Oke, berikutnya adik-adik. Kadang adik-adik, tadi kita membicarakan tentang kekayaan. Kadang kekayaan membuat orang menjadi stres. Ada beberapa artis-artis Hollywood, artis luar negeri, gimana kedua artis ini satu adik-adik. Kedua artis ini pernah mengakhiri hidupnya, padahal dia punya band terkenal, padahal dia manggung di semua negara, padahal banyak orang yang mengenalnya, banyak uang yang masuk pada dirinya, sehingga uangnya tidak membuat hidupnya bahagia. Dan akhir dari kedua orang ini mati bunuh diri. Ya, terus kemudian ada juga artis Hollywood, ya, artis yang sering muncul pada saat dulu film-film dulu. Orang ini sering muncul di TV, punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya kendaraan, punya harta banyak, punya pulau sendiri, tapi matinya mati bunuh diri. Apa hukumannya orang nanti suatu saat kalau mati bunuh diri? Nanti suatu saat di akhirat ada ketika orang yang matinya bunuh diri, dia akan diazab, akan dihukum berdasarkan bentuk mati bunuh dirinya. Misalkan matinya gantung diri,
besok nanti suatu saat di akhirat dia akan digantung selama-lamanya, nggak selesai-selesai, abadan selama-lamanya. Ketika orang itu mati lompat dari gedung 30, dia disiksa nanti suatu saat di akhirat, dia akan selalu lompat setiap hari, setiap saat naik gedung, dilemparkan sampai ke bawah, gedung dilemparkan sampai ke bawah. Terus kemudian kalau matinya minum racun, dia tenggorokannya sakit, dia akan disiksa berdasarkan apa yang ada di dunia pada saat itu ada deh. Terus kemudian ada deh. Mau lihat cuplikan film lagi? Mau? Sebentar. Oke, adik-adik semuanya. Tadi adalah kisah orang-orang yang matinya bunuh diri padahal dia punya harta yang banyak. Semoga adik-adik semuanya menjadi orang yang kaya. Hartanya berkah, hartanya halal, dan mati masuk surga. Amin. Oke, adik-adik semuanya. Oke, adik-adik, pelajaran kita yang pertama kita namakan iman. Kita namakan apa, adik-adik? Oke, iman itu apa, adik-adik? Iman adalah percaya. Iman adalah yakin. Iman adalah. Oke, adik-adik, siapa yang tahu rukun iman? Ada berapa rukun iman? Ada berapa? Ada 6 rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Rukun iman yang kedua, iman kepada. Rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab suci Allah. Rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab suci. Rukun iman yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Rukun iman yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Oke, adik-adik, saya akan jelaskan. Ada salah satu sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Hudzaifah. Namanya siapa, adik-adik? Abdullah bin Hudzaifah pernah diutus perang oleh salah satu sahabat, Umar bin Khattab. Disuruh perang. Abdullah bin Hudzaifah diutus untuk perang. Ketika perang, Abdullah bin Hudzaifah tertangkap oleh kerajaan Romawi. Ketika ditangkap oleh salah seorang kerajaan Romawi, kerajaan Romawi ini tahu bahwasanya Abdullah bin Hudzaifah adalah orang yang terkenal kuat imannya. Terus kemudian adik-adik, Abdullah bin Hudzaifah ditawari, adik-adik. Yang pertama, penawaran yang pertama, wahai Abdullah bin Hudzaifah, kalau kamu pindah agama, masuk ke dalam agamaku, maka kamu akan saya bebaskan. Kira-kira Pak Abdullah bin Hudzaifah mau apa tidak? Ternyata tidak, adik-adik. Terus kemudian ditawari, adik-adik, kalau kamu masuk agamaku, saya kasih harta, saya kasih jabatan, anak gadis saya silakan diperistri, saya kasihkan kepada Anda. Maka kamu akan saya bebaskan, saya kasih harta, saya kasih jabatan, saya kasih wanita. Atau anaknya sang raja, kira-kira diterima atau ditolak, adik-adik? Tetap ternyata ditolak. Bahkan ketika Abdullah bin Hudzaifah ditawari harta pun, bahkan semua harta yang ada di kerajaan Arab, tetap dia tidak akan mau. Bahkan merasakan harta, merasakan jabatan, meskipun dalam sekejap mata, dia Abdullah bin Hudzaifah menolaknya. Terus kemudian tawaran berikutnya, ketika itu Abdullah bin Hudzaifah dipenjara, dimasukkan ke dalam penjara 3 hari 3 malam, tidak dikasih makan. Terus kemudian 3 hari 3 malam yang terakhir mau memasuki malam hari keempat, Abdullah bin Hudzaifah dikasih makan daging, dikasih minum. Makan daging adalah daging babi, sama minumnya adalah minum arak. Ketika itu Abdullah bin Hudzaifah dimakan atau tidak dimakan? Benar, adik-adik, Abdullah bin Hudzaifah menolaknya. Terus kemudian raja ini geram. Terus kemudian dipanggil Abdullah bin Hudzaifah, ditaruh di tengah-tengah lapangan. Ngapain kok di tengah-tengah lapangan? Nah, di
disiapkan tungku besar, kuali besar, sablukan besar, tempat masak yang besar, diisi minyak, ya, dibakar di bawahnya pakai air. Zaman pada saat itu belum ada LPG, adik-adik, pakai kayu, ya, dibakar, dimasak seperti masaknya air sampai minyak itu umek, ya, sampai minyak itu merasa panas. Terus kemudian penawarannya berikutnya, wahai Abdullah bin Hudzafa, kalau kamu masuk agamaku, tak kasih jabatan. Kalau kamu tetap menolak, kamu saya kasih hukuman mati, yaitu kamu akan saya masukkan ke dalam tungku besar. Apakah kamu menerima? Saya tidak takut, kata Abdullah bin Hudzafa. Silakan, saya dihukum mati, bentuk apapun saya terima. Abdullah bin Hudzafa, ya, beserta dua sahabatnya, yang dua sahabatnya itu dimasukkan ke dalam tungku besar sampai kelihatan tulang belulangnya, adik-adik. Meninggal syahid keduanya. Habis itu Abdullah bin Hudzafa ditawari lagi, kalau kamu pingin saya bebaskan, ya, kalau kamu pingin saya bebaskan, kamu tetap saya kasih harta, kamu pindah agama, dan saya akan bebaskan. Abdullah bin Hudzafa tetap menolaknya, adik-adik. Ketika itu Abdullah bin Hudzafa tangannya diikat, ya, habis itu mau dimasukkan ke dalam tungku besar. Abdullah bin Hudzafa ternyata menangis, adik-adik. Menangis Abdullah bin Hudzafa. Kata Raja Romawi, stop, jangan dihukum mati dulu, jangan dihukum mati. Ternyata Abdullah bin Hudzafa sudah menerima agamaku, sudah menangis, sudah merasa ketakutan. Wahai Abdullah bin Hudzafa, apakah Anda sudah siap menerima tawaranku? Abdullah bin Hudzafa ternyata menolaknya. Kata rajanya, kenapa kamu kok menangis? Menangis saya bukan karena menangis takut dimasukkan ke dalam tungku besar. Menangis saya karena saya ingin merasakan kematian 1000 kali kematian, atau kematian berdasarkan jumlah rambut ini. Ternyata kematian di medan jihad seperti ini ternyata pahalanya besar. Ternyata seperti itu. Habis itu Abdullah bin Hudzafa nggak jadi dihukum. Abdullah bin Hudzafa mau dibebaskan, tapi dengan syarat. Wahai Abdullah bin Hudzafa, keimananmu ternyata sangat kuat. Maka dengan itu kata Raja Romawi, kamu akan saya bebaskan, tapi dengan syarat cium kening saya. Abdullah bin Hudzafa mencium keningnya raja, tapi Abdullah bin Hudzafa nggak mau. Dengan syarat dia mau dibebaskan, dengan syarat teman-teman muslim lainnya yang ditawan semuanya harus ikut dibebaskan. Ternyata raja juga menerima tawaran itu. Akhirnya Abdullah bin Hudzafa mencium keningnya Raja Romawi. Habis itu Abdullah bin Hudzafa pulang ke Madinah, bertemu sahabat Umar bin Khattab. Diceritakanlah kisah-kisah itu, adik-adik. Ternyata Umar bin Khattab juga merasa kagum terhadap Abdullah bin Hudzafa. Ternyata sahabat Umar bin Khattab merasa kagum sehingga sahabat Umar bin Khattab mencium keningnya Abdullah bin Hudzafa. Tepuk tangan untuk kita semuanya, adik-adik. Oke, berikutnya ada keimanan berikutnya. Ada ketika orang beriman dihadapkan suatu perkara yang besar. Salah satu perkaranya yaitu apa? Perang. Ada namanya perang Badar, adik. Perang apa, adik? Perang apa namanya? Perang Badar. Tahu perang Badar? Perang Badar pertama kali perangnya orang Islam. Orang Islam pada saat itu nggak begitu banyak, yaitu jumlahnya hanya 300 orang melawan 1000 orang kafir. Banyak mana? 300 apa sama 1000 banyak mana, adik-adik? Banyak mana? 1000. Ternyata perang Badar dimenangkan oleh orang Islam. Ada adik-adik perlu diketahui, perang Badar, ya, perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan. Tanggal berapa? Maksudnya apa? Puasa Ramadan dapat 17 disuruh perang. Kira-kira adik-adik mau berangkat sekolah aja panas-panas, waduh, beratnya bukan main. Terus kemudian ada perang Mu'tah. Perang apa, adik-adik? Ada perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini berapa orang muslim? 3000 orang muslim melawan 200.000. Lebih banyak mana? 300 apa 3000 apa 200.000 lebih banyak mana? 200.000.
300.000. Ternyata ini ditetapkan, ternyata ini dimenangkan oleh orang-orang Muslim. Terus kemudian ada perang Yarmuk. Perang apa ada deh? Perang Yarmuk ini 20.000 pasukan Muslim melawan berapa? 300. Lebih banyak mana? 20.000 apa 300.000? 300.000. Ada yang menarik ada di perang Yarmuk. Di perang Yarmuk ini ceritanya sebelum perang ada yang namanya duel 1 lawan 1 tentara Romawi, panglima tentara Romawi dan panglima tentara Muslim. Panglima tentara Muslim namanya Khalid bin Walid, panglima tentara Romawi namanya Theodor Georgius ya, atau Jiri Tudur ya. Pokoknya namanya itu. Terus kemudian perang 1 lawan 1, tombaknya dilemparkan, dapat dibelah oleh pedangnya Khalid bin Walid. Habis itu terjadi perbincangan antara panglima Romawi, panglimanya perang, dan panglimanya orang Muslim. Ternyata di perbincangan itu bertanya tentang kehebatan Islam. Terus kemudian akhirnya menariknya, panglima tentara Romawi ternyata masuk Islam ya. Habis itu disuruh sholat, mohon maaf, disuruh belajar wudhu. Habis itu sholat 2 rakaat. Yang awalnya musuhnya orang Islam, sekarang masuk Islam, sholat 2 rakaat. Yang awalnya dulu temannya, sekarang temannya itu adalah musuhnya. Terus kemudian di tengah-tengah perang, panglima tentara Romawi ini mati syahid. Belum pernah merasakan sholat 5 waktu, belum pernah merasakan puasa Ramadan, belum pernah merasakan yang lainnya. Dia mati di medan perang hanya karena panglima Muslim menceritakan kehebatan Islam. Oke adik-adik, tepuk tangan untuk kita semuanya adik-adik. Selain kita iman kepada Allah, ya, kita juga iman kepada ciptaan-ciptaan Allah. Saya mau tanya adik-adik, ini sekolahan apa namanya? Sekolah apa namanya? SD apa? SD? Kebun Dalem. Terletak di desa? Di kelurahan? Di kecamatan? Mojosari Kabupaten, Provinsi Jawa Timur, pulau, terletak di pulau, negara, benua, planet bumi. Apakah planet terbesar di antara semua planet-planet dan bintang-bintang yang lain? Yang planet paling besar adalah, kita lihat planet yang paling besar. Nah, bumi mana? Bumi. Nah, ini bumi. Planet yang besar, yang lebih besar dari bumi apa? Jupiter. Pertanyaannya, apakah Jupiter adalah planet yang paling besar? Ya, loh, mana Jupiter tadi? Lah, ini Jupiternya ini. Ini apa adik-adik? Matahari. Ini namanya matahari. Bahasa Inggrisnya sun, bukan bubur bayi, bukan. Ini namanya matahari. Pertanyaannya, matahari yang kita lihat ini loh, apakah salah satu benda angkasa yang paling besar? Matahari yang paling besar? Oh, ternyata ada yang lebih besar adik-adik. Nah, mataharinya di mana? Nah, ini mataharinya tadi yang kelihatan besar. Nah, ini bintang Arcturus. Bintang apa adik-adik? Ada yang lebih besar lagi? Oh, sunnya tadi kelihatan. Kira-kira SDN Kebun Dalem masih kelihatan? Masih kelihatan? Masih kelihatan? Sunnya tadi mana? Hilang sunnya. Ternyata mataharinya hilang. Ternyata kita itu adalah di salah satu planet yang terkecil ya. Di antara semua planet adalah banyak planet besar.